Hai, halo, bertemu saya Ibu Eka di mata pelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi uang. Siapa sih yang tidak suka dengan uang? Namun, sebelum kita belajar pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita antara lain: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian uang. Siswa dapat menyebutkan fungsi uang. Lalu, siswa dapat menyebutkan dan mengidentifikasi jenis-jenis uang, menjelaskan sejarah perkembangan uang, dan mendeskripsikan syarat-syarat uang yang baik. Nah, mari kita video berikut ini. Tentang bagaimana sih uang sangat mengambil peranan penting. Tentu menurut kalian, untuk menjadikan ruangan seperti itu, apakah membutuhkan banyak uang? Jawabannya pasti iya, karena uang memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu dalam pemenuhan kebutuhan adalah adanya sumber daya. Sumber daya terdiri dari bahan baku dan modal. Modal salah satunya adalah uang. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pengertian uang. Uang adalah alat tukar yang diterima masyarakat secara umum dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Menurut para ahli, salah satunya A.C. Pizzo mengatakan uang adalah alat tukar yang diterima secara umum. Sebagai contoh, uang kertas dan uang koin. Berikutnya, fungsi uang terdiri dari dua. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli terdiri dari alat tukar dan alat satuan hitung. Selanjutnya adalah fungsi turunan, di mana fungsi pertama adalah sebagai penyimpan nilai, yang kedua alat pembayaran utang, yang ketiga untuk pemindah kekayaan, yang keempat alat penimbun kekayaan. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis uang. Yang pertama adalah uang kartal. Nah, uang kartal adalah uang yang berwujud fisik seperti uang kertas dan uang koin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sebagai contoh, uang kertas dengan pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 hingga 100.000 rupiah. Termasuk uang koin yang dimulai dari pecahan 100, 200, 500, dan 1.000. Nah, uang kartal sendiri memiliki peranan sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi sehari-hari. Selanjutnya, uang giral. Uang giral adalah uang yang disimpan di bank dalam bentuk pembayaran seperti cek, kilet giro, dan transfer elektronik. Nah, contohnya dari uang giral sendiri adalah saldo rekening, tabungan, saldo rekening giro, dan cek. Nah, peranan uang dapat digunakan sebagai transaksi yang lebih besar dan membutuhkan keamanan yang lebih. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis uang kuasi. Uang kuasi adalah uang yang mirip dengan uang giral, tetapi memiliki sifat yang lebih fleksibel dan tidak selalu dapat dicairkan secara langsung. Contohnya, rekening tabungan, deposito berjangka, dan rekening dalam bentuk falas atau valuta asing. Kita lihat syarat-syarat uang. Nah, syarat uang yang pertama adalah diterima secara umum atau acceptability. Masyarakat harus menerima benda tersebut sebagai alat tukar, alat pembayaran, dan penimbun kekayaan. Yang kedua adalah nilai yang stabil atau stability of value, di mana nilai benda tersebut harus relatif lebih stabil dan tidak mudah berubah-ubah, agar masyarakat tetap menggunakannya sebagai alat tukar. Berikutnya, mudah dibawa atau portability. Benda tersebut harus mudah dibawa dan disimpan. Bayangkan kalau uangnya seberat 1 kilo, bagaimana cara membawanya? Selanjutnya, mudah dibagi-bagi atau divisibility.
benda tersebut harus mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya. Selanjutnya, berbagai nominal benda tersebut harus tersedia dalam berbagai nominal yang berbeda, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dengan jumlah yang lebih bervariasi. Selanjutnya, jaminan. Idealnya, benda tersebut memiliki jaminan seperti dari pemerintah untuk menjamin kualitas dan nilai uang. Yang terakhir, jumlahnya mencukupi. Ketersediaan benda harus cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi. Nah, setelah kita belajar mengenai uang, mari kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, uang merupakan alat tukar dan alat ukur nilai. Fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat simpan dan alat pembayaran. Jenis uang dapat dilihat dari benda, nilai, dan penerbitnya. Uang telah mengalami perkembangan dan barter hingga uang digital. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi uang. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan informasi mengenai uang dan bisa tahu apa sih uang tersebut. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran bersama Bu Eka. Bye!